Ibu Nofrida, kemudian Ibu Hotma Berliana Gultom, dan juga Bapak Sudiadi Cita Pancetan. Nanti yang paparan disampaikan maksimal 10 menit untuk setiap pemakala. Kami berikan waktu kesempatan yang pertama dari Bapak Fredrikus Mikael Sila. Kami persilakan Pak, boleh share langsung ininya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah dalam Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan pada hari ini. Nah, tema yang saya ambil yaitu peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada program Merdeka Belajar. Namun sebelumnya, minta tolong Pak Joshua untuk slide-nya. Mungkin boleh langsung secara pribadi aja langsung. Iya. Baik, kami akan mulai. Peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada program Merdeka Belajar. Kemajuan teknologi saat ini kian pesat dan itu tidak bisa kita pungkiri. Hal ini berdampak pada pola kehidupan dan interaksi masyarakat termasuk bidang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kurikulum 2013, TIK tidak lagi dimasukkan di dalam kurikulum, tetapi di kurikulum Merdeka saat ini, TIK menjadi mata pelajaran wajib pada jenjang SMP dan SMA. Nah, untuk itu, suatu negara dikatakan maju apabila bidang pendidikannya maju. Nah, sebagai pendahuluan, sebagai dasar hukumnya, saya mengambil dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 28C ayat 1. Di sana ditegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dirinya memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni berhak mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat pendidikan serta teknologi, seni dan budaya dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup sebagai manusia. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 1 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan di ayat 5 dikatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan demi persatuan dan kesatuan bangsa, serta memajukan peradaban untuk kesejahteraan umat manusia. Sementara di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki karakter cerdas, beriman, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang akan berguna bagi dirinya dan orang lain dalam kehidupan bersama. Nah, merujuk dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sisdiknas, maka pemerintah menciptakan visi pendidikan Indonesia menuju tahun 2045, yakni mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berwawasan dengan terciptanya pelajar Pancasila. Nah, hal ini ditegaskan kembali dalam visi presidensi G20 yang baru saja berlangsung, yakni di mana Indonesia sebagai ketua G20 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, pulih bersama, bangkit perkasa. Nah, dengan mengangkat 4 isu utama, yakni yang pertama, kualitas pendidikan untuk semua. Lalu yang kedua, teknologi digital dalam pendidikan. Dan yang ketiga, solidaritas dan kemitraan.
Dan yang keempat adalah masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini salah satu hal yang ditekankan adalah kualitas pendidikan. Nah, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, untuk itu saya mengambil definisi teknologi pendidikan ini dari Association for Educational Communication and Technology, itu tahun 2004, mengatakan bahwa teknologi pembelajaran adalah studi praktik etis dalam upaya memfasilitasi belajar serta dapat meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan serta mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Melalui pemanfaatan teknologi yang ada diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan produktivitas dan pengembangan sistem belajar yang lebih positif dan menyenangkan di sekolah-sekolah. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah salah satu faktor yang mendukung proses pembelajaran berkualitas. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah mencanangkan program Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini memberikan kebebasan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, untuk itu, Merdeka Belajar yakni dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dari sumber apa saja. Salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan adalah teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan adalah langkah strategis yang dapat digunakan sebagai sumber belajar guna mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kian pesat, maka peran teknologi dalam dunia pendidikan tak bisa dihindarkan lagi. Untuk itu, para guru diharapkan dapat memanfaatkan berbagai media teknologi dalam menyampaikan suatu materi di depan kelas. Selain guru, pemerintah sebagai pemegang kebijakan di dunia pendidikan, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia, terus berinovasi dalam menghadapi Indonesian Golden Generation 2045 melalui Merdeka Belajar. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian kepustakaan, yakni sumber-sumber saya kumpulkan dari kajian pustaka dan tersusunlah makalah ini. Kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama, peran teknologi dalam Merdeka Belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kemajuan teknologi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, nah termasuk di dunia pendidikan. Nah, pemanfaatan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan diciptakan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pembelajaran. Teknologi menurut Tom Kutsal, sebagaimana dicatat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, adalah penelitian aplikasi ilmu, perilaku, dan teori belajar dengan memanfaatkan pendekatan sistem untuk melakukan kajian, pengembangan, implementasi, dan pengelolaan teknologi dalam membantu mengatasi masalah belajar dan kinerja. Objek formal dari teknologi pendidikan memecahkan masalah belajar manusia. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dipecahkan atau diselesaikan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Sebagai bahan rujukan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, Muhammad Jafar mencatat ada 3 prinsip dasar sebagai rujukan. Yang pertama, pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem adalah pemecahan masalah secara berurutan dan terarah dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, sebuah masalah harus dilihat secara keseluruhan.
sebagai suatu kesatuan yang terkait satu dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah berorientasi pada peserta didik. Adalah usaha yang dilakukan dalam dunia pendidikan berupa pembelajaran dan pelatihan harus berpusat dan berorientasi pada kebutuhan belajar siswa. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan sumber belajar secara maksimal bervariasi. Nah, upaya dalam mendorong siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber secara maksimal dan bervariasi untuk menambah wawasan dan kecakapan berpikir. Melalui teknologi pendidikan bisa sampai pada tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurniawati mencatat bahwa teknologi berperan dalam pendidikan, terutama membantu peserta didik untuk mendapatkan materi dan informasi dari internet seperti website atau aplikasi pembelajaran lainnya. Nah, selain bermanfaat bagi guru dalam berinovasi dan kreatif memberikan materi kepada siswa, baik melalui website maupun aplikasi pembelajaran lainnya, teknologi juga bermanfaat bagi siswa, terutama memperkaya pengetahuan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya, Kurniawati juga mencatat jenis-jenis teknologi pendidikan yang dikutip dari Davis dalam tulisan Hasibuan 2015, dikutip dalam Widiono, adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pendidikan pertama. Teknologi pendidikan pertama adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam proses pembelajaran agar memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta didik. Alat yang digunakan bisa dalam jumlah besar, misalnya lab komputer, agar memberikan pemahaman kepada siswa secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, teknologi pendidikan kedua. Teknologi pendidikan kedua adalah perangkat lunak atau software yang juga memberikan kontribusi besar bagi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, melalui perangkat lunak ini, peserta didik dituntut untuk mampu merancang dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga adalah teknologi pendidikan ketiga. Teknologi pendidikan ketiga ini adalah gabungan dari hardware dan software yang diharapkan melalui pendekatan ini dapat memecahkan berbagai masalah dan dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan melihat mengenai konsep merdeka belajar. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan baru mengenai proses pendidikan di Indonesia, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar sebagai upaya dalam mengatasi berbagai persoalan dalam dunia pendidikan seperti pandemi, rendahnya hasil belajar siswa, rendahnya literasi dan ketimpangan kualitas belajar siswa antar wilayah, sosial, dan ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan Indonesia tidak hanya terletak pada perubahan kurikulum saja, tetapi juga pada penguatan kualitas guru, kepala sekolah, penataan sistem, evaluasi, dan infrastruktur, serta pendanaan yang adil. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Sahril mengatakan bahwa filosofi program Merdeka Belajar berasal dari Bapak Pendidikan Nasional RI yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam penerapannya, Merdeka Belajar berdasar atas asas kemerdekaan dengan pembelajaran yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Tujuan lahirnya program Merdeka Belajar adalah untuk mengembangkan daya pikir kreatif bagi peserta didik. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menetapkan 4 program Merdeka Belajar, yakni yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional. Perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional yakni mulai tahun 2020, penyelenggaraan USBN diselenggarakan oleh masing-masing sekolah dengan memberikan tes tertulis kepada peserta didik. Unsur kemerdekaan dalam menyelenggarakan USBN ini adalah sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk penilaian yang akan digunakan, seperti karya tulis, portofolio, atau bentuk lainnya.
Yang kedua adalah ujian nasional. Nah, Mendikbudristek menegaskan bahwa pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 itu adalah ujian nasional yang terakhir. Selanjutnya, ujian nasional yang dikenal akan berubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan literasi, numerasi, dan pengetahuan pendidikan karakter. Yang ketiga adalah RPP. Nah, dalam penyusunan RPP, pendidik dan tenaga kependidikan diberikan kebebasan membuat dan mengembangkan RPP sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Walaupun demikian, pembuatan RPP harus mengacu pada 3 komponen inti RPP, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Dengan demikian, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki banyak waktu dalam mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Lalu yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru. Nah, penerimaan peserta didik baru masih menerapkan sistem zonasi dengan peraturan yang lebih fleksibel. Nah, penerapan peraturan penerimaan siswa baru itu penerimaan siswa baru minimal sebanyak 50%. Jalur afirmasi itu sebanyak 15%, jalur pindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi meningkat menjadi 30% sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Selain itu, setiap daerah juga diberikan kebebasan untuk menentukan porsi final dan wilayah zonasi masing-masing. Nah, program Merdeka Belajar memberikan ruang yang terbuka lebar bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Maka diperlukan kurikulum dan pendidikan yang baik, kreatif, inovatif, dan memanfaatkan teknologi dalam penerapan pembelajaran di sekolah. Yang berikut adalah macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam kurikulum Merdeka, maka media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting. Di era digital seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran adalah pilihan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan peserta didik. Hal ini perlu dimanfaatkan oleh guru dalam mempermudah proses pembelajaran di kelas, memilih dan menentukan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat perlu mempertimbangkan action, yaitu akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Yang kita lihat, yang pertama adalah akses. Nah, dalam pemilihan media yang dibutuhkan atau diperlukan tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, yaitu bisa diakses. Selain ketersediaan media pembelajaran, juga mengenai izin penggunaan bagi peserta didik untuk menggunakan media tertentu dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu pertimbangan untuk menggunakan media pembelajaran juga harus memperhitungkan cost atau media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga adalah teknologi, yang terkait dengan ketersediaan akses dan kemudahan dalam mengoperasikannya. Keempat adalah interaktif, yakni media pembelajaran yang digunakan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Hal ini dapat memberikan kemudahan dan pemahaman bagi peserta didik. Yang kelima adalah novelty, yakni pertimbangan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, menurut Prastiti, penggunaan media terbaru saat ini biasanya sangat disukai oleh peserta didik. Selanjutnya, media mencatat ada 3 jenis media sebagaimana dikutip dari Hamdani, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah media visual. Nah, media visual adalah media yang dapat dilihat menggunakan indera penglihatan, dan media ini sering digunakan oleh para guru dalam menyajikan materi pembelajaran.
Ada dua jenis media visual yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yakni media yang tidak dapat diproyeksikan, misalnya media model, grafis, gambar atau foto, sketsa, bagan, diagram, grafis, poster, kartun, diagram cat, grafik. Dan media yang bisa diproyeksikan seperti film rangkai atau slide, LCD, televisi, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Media audio bermanfaat dalam pembelajaran, terutama merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan dorongan untuk mempelajari bahan ajar. Media audio yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah kaset suara, MP3, dan program radio. Yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah perpaduan antara media visual dan audio yang bisa dilihat dan didengar. Pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran akan membantu suasana belajar semakin menyenangkan dan materi yang disampaikan lebih mudah diserap oleh siswa. Media audiovisual dalam kehidupan sehari-hari adalah program video, televisi, YouTube, slide suara, dan sebagainya. Integrasi pembelajaran dan teknologi digital diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pemahaman yang lebih mengenai suatu konten pembelajaran. Integrasi pembelajaran dengan teknologi digital juga bergantung pada kualitas dan kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Di zaman sekarang ini, ketersediaan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi bisa dengan mudah kita dapatkan. Hal ini dibutuhkan keseriusan dan kemauan belajar, terutama bagi guru sebagai ujung tombak pendidikan Indonesia. Yang ketiga adalah peran teknologi digital dalam pembelajaran. Transformasi digital di dalam dunia pendidikan tidak bisa ditawar lagi. Di dalam persaingan global yang semakin ketat seperti sekarang ini dibutuhkan kecepatan dalam menjawab tantangan tersebut. Transformasi digital di dunia pendidikan harus menjadi motivasi, terutama dengan merubah cara pandang dan cara kerja lama menjadi baru. Peran teknologi digital dalam pembelajaran dapat memberikan dampak positif, kemajuan serta meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Yaomi mengemukakan setidaknya ada 3 peran teknologi dalam pembelajaran, yakni yang pertama, melalui media teknologi dimungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi kolaboratif antar guru, siswa, dan sumber belajar. Beberapa media yang dapat digunakan diantaranya Skype, Zoom, Google Meet, WhatsApp, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Yang kedua, media teknologi memberikan berbagai layanan dan kemudahan menyelesaikan masalah yang rumit, realistis, dan aman digunakan. Misalnya aneka software atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan proyek. Yang ketiga, media teknologi juga menyediakan bahan-bahan riset yang mumpuni seperti foto dan video. Hal ini akan memberikan kemudahan dan pemahaman yang kaya akan informasi mengenai suatu hal yang dipelajari. Melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, guru tidak lagi berceramah menjelaskan materi di depan kelas, namun guru bertindak menjadi fasilitator yang menyediakan sumber belajar dan media belajar bagi siswa. Sudah saatnya bagi sekolah-sekolah untuk berbenah dalam menghadapi persaingan global dengan mempersiapkan generasi unggul dan berkualitas. Maka inovasi pendidikan dan teknologi pendidikan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Teknologi dalam pendidikan diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kita sampai pada kesimpulan, yakni kemajuan dan persaingan global yang semakin ketat dewasa ini menjadi motivasi bagi setiap lembaga pendidikan untuk berbenah. Salah satu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas belajar melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah-sekolah. Teknologi digital dalam pembelajaran harus berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu pendekatan sistem, yang kedua berorientasi pada peserta didik, dan
memanfaatkan aneka sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Peran teknologi digital dalam pembelajaran program Merdeka Belajar memberikan pengaruh yang positif, terutama menjadikan pembelajaran menjadi menyenangkan, komunikatif, dan dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan survei karakter. Untuk itu diharapkan agar guru dan pendidik dapat mengaplikasikan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada seperti media visual, media audio, dan media audio visual. Dengan demikian tujuan peningkatan kualitas pembelajaran dalam kurikulum Merdeka bisa terwujud. Demikian atas presentasi kami kembalikan ke Pak Joshua. Terima kasih. Baik, terima kasih telah paparan dari Bapak Fredrikus Mikael Sila. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Bapak Lasri Leonardus Situmorang.